Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari channel Santri Ngarso. Dalam rangka hari ini kita berkunjung di lahan Bapak Paniman. Bapak Paniman ini adalah salah satu anggota Koperasi Bina Mulia Bersama yang ada di Kampung Arsopura, Kabupaten Kerom, Papua. Jadi petani di wilayah ujung Papua, di wilayah ujung NKRI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit diskusi terkait dengan bagaimana Bapak Paniman ini bertani, kemudian apa yang dihasilkan dari pertanian dan bagaimana cara bertani beliau. Dan saya sudah bersama beliau Bapak Paniman di lahannya. Assalamualaikum Bapak Paniman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jadi kalau kami lihat dari sisi pertanian, Bapak Paniman ini adalah petani yang luar biasa. Tidak hanya satu macam jenis pertanian. Nah, ini kita mulai dari awal. Bapak Paniman sejak kapan ini mulai bertani? Ya sejak berumah tangga lah. Sejak mulai berumah. Kira-kira tahun berapa? Kira-kira ya sekitar tahun 89. 89. Jadi juga tergolong transmigrasi tahun 85. Kemudian di 89 mulai bertani juga. Ya, belajar bertani. Nah, itu pertanian apa yang waktu pertama kali dulu? Bawang merah. Bawang merah juga. Iya. Hingga hari ini. Iya. Hingga hari ini. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini yang dipanen ini varietas bawang apa? Bima Brebes. Bima Brebes. Bima Brebes. Kalau dilihat dari besar-besarnya ini mungkin ada trik atau cara di berbagai obat dan lain-lain, mulai dari tanam hingga sampai panen. Kalau obat ya biasalah ya seperti teman-teman, cuman kita itu kan kadang-kadang lain cara prakteknya gitu. Kalau kami memang pupuk daun apa itu tidak ketinggalan. Pupuk daun tidak ketinggalannya. Jadi setelah dirotari, apakah langsung ditanam ataukah langsung enggak, maksudnya ya cari pekerja untuk dikasih naik, dirapikan dulu. Dilaci dulu. Iya. Setelah dilaci kemudian langsung ada perawatan lagi khusus terkait dengan setelah dirotari itu, mungkin ada pupuknya kah atau ada apanya? Sebenarnya sih iya, tapi ini sementara memang tidak. Seharusnya memang harus pakai dolomit ya biasanya. Terus setelah itu baru masa pembibitan ya. Yeah. Penanaman. Terus mulai perawatan. Obat apa yang dipakai ini? Obat satunya ya obat tepung, fungisida, insektisida. Apa itu namanya? Enggak apa-apa ini. Namanya apa? Langsung tanpa disensor. Ya kalau kami pakainya Kosep, Mas. Kosep. Iya. Mankosep. Nah, jadi untuk penyemprotannya kalau kami 2 hari sekali. 2 hari sekali penyemprot. Itu Mankosep, tergantung kendalanya. Ya. Nah, untuk varietas Bima Brebes ini, kendala apa yang dialami dari tanam hingga hari ini? Kalau menurut kami nggak ada kendala. Maksudnya begini, kalau dibandingkan dengan bibit lokal loh Mas. Iya, dengan lokal. Nggak ada kendala. Cuman kadang-kadang kita nggak bersahabat dengan cuaca gitu saja. Ya. Masalahnya begini, banyak petani yang mengeluhkan terkait dengan bibit lokal. Yang hari ini kita juga tidak tahu bibit lokal ini berawal dari bibit mana dan bagaimana kan kita juga nggak tahu. Yang pasti hasilnya juga
sangat jauh besar dan beratnya juga. Iya ya. Terus untuk masalah ulat, Pak Paniman ini menggunakan obat apa ini? Ulat, terus kemudian yang busuk daun dan atau moler atau bagaimana? Kalau ulat kami sementara pakai ya Saporo, ada Tenano. Tenano. Itu 2 kali sehari juga. Iya. Terus ini bibit yang ditanam yang hari ini panen ini berapa jumlahnya bibitnya? 1,5 kuintal. 1,5 kuintal. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bahwa Paniman pada kesempatan kali ini bibitnya 1,5 kuintal dengan varietas Bima Brebes, dan berharap hari ini bisa mencapai kira-kira 2 ton, nyampe nggak tidak ini? Ya, sekitar ya kurang lebih ya 1,5 ton. 1 ton setengah sampai 2 ton. 1,5 ton sampai 2 ton. Itu dikalikan dengan harga bawang sekarang. Pada kesempatan hari ini tanggal 25 Januari tahun 2023, harga bawang di Kabupaten Kerom khususnya, karena Kabupaten Kerom adalah penyangga ketahanan pangan di wilayah Jayapura atau wilayah Papua di perbatasan, ini dengan harga 25 hingga 30. Karena harga juga tidak menentu. Ketika ada bawang impor dari Pulau Jawa, Pulau Makassar dan lain-lain, semua jadi harga bawang terlalu membesar. Nah, ketika kita menanam bawang lokal juga harganya sangat jauh, karena bibit yang bawang yang diimpor dari luar Papua ini besar-besar juga, begitu ya Pak. Jadi kendala petani yang selama ini dirasakan adalah ketika ada datangnya bibit dari Surabaya sehingga dengan kualitas yang bagus, besar-besar, ini menjatuhkan bawang lokal. Nah, sehingga para petani binaan Koperasi Bina Mulia Bersama ini mencoba terobosan baru dengan mendatangkan bibit dengan varietas yang sama, dan tentunya hasilnya pun juga sama. Nah, ini saya dengar-dengar bahwa Pak Paniman tadi sudah menyampaikan dari tahun 89 mulai bertani bawang merah sampai hari ini mampu hidup dan bertahan sampai hari ini, menyekolahkan anak hingga sampai hari ini juga sampai di perkuliahan dari hasil pertanian. Iya. Nah, ini ada sedikit motivasi untuk teman-teman bahwa hasil pertanian pun juga menjanjikan, begitu ya. Sangat menjanjikan. Nah, untuk anak yang pertama ini sekolah di mana? Sementara ini di Makassar. Di Makassar. Untuk studinya kuliah? Masih kuliah farmasi S1. Iya. Nah, jadi teman-teman, khususnya bagi pemula atau petani muda, ketika hari ini contoh kecil adalah Pak Paniman, dan masih banyak petani-petani yang lain yang tidak pernah diekspor mampu menyekolahkan anaknya di S1 farmasi dari hasil bertani. Iya. Ya, tidak lain dari hasil bertani. Jadi kalau kita garis bawahi, bertani itu juga sangat menjanjikan sebetulnya, karena petani adalah penyangga ketahanan pangan di kehidupan kita. Nah, ini jadi dari awal sampai hari ini semua dari hasil tani ya. Iya. Nah, ini mungkin ada sedikit gambaran ketika mungkin yang sudah pernah bulan-bulan kemarin Pak Paniman panen berapa, kemudian laku berapa, dan mendapatkan berapa di berapa bulan, begitu. Contohnya ini mungkin. Kemarin yang sudah ya. Yang sudah kemarin itu saya tanam di koperasi itu 2 kintal. 2 kintal. Nah, 2 kuintal hasilnya ya kurang lebih 2 ton. 2 ton. Terus dengan harga berapa waktu itu? Waktu yang pertama itu 37, Mas. 37. Berarti kalau mendapatkan hasil 2 ton berarti ada 74 juta ini selama 2 bulan. Iya. Jadi hasil yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat sekalian. 74 juta dihasil dalam jangka waktu 2 bulan tentunya. Iya. Dengan hasil 2 ton ya. Iya. Nah, ini dari 74 juta itu kemudian dipotong untuk mulai dari obat, kira-kira bersihnya berapa kira-kira? Ini kita terbuka ya. Kalau per kuintalnya, pokoknya kalau biasanya saya itu 2 kintal, itu semua potong bibit,
obat sama yang kerja yang apa semua itu sekitar 20 sampai 21 juta Per 1 kintal. per 2 kintal. Oh, per 2 kintal. 21 juta, 20 juta lah. Iya. Berarti kalau menghasilkan 74 juta dipotong 20 juta berarti masih dapat 54 juta. Ya. Nah, ini hitung-hitungan kita matematika, kita logika. Jadi dalam jangka waktu 2 bulan atau 60 hari panen, kemudian dengan protol bawangnya dan lain-lain bisa menghasilkan 50 juta. Baik. Jadi untuk teman-teman ada pesan tersirat untuk teman-teman pemuda atau pemula, jangan pernah malu untuk bertani, karena bertani pun juga tidak kalah dengan yang lain-lainnya juga begitu. Karena kalau dilihat hasilnya, namun kita juga berharap ketika kita gagal tidak berhenti sampai di situ. Betul. Nah, tugas kita hanya merawat dan menanam. Betul. Nah, tentunya hasil selanjutnya kita serahkan ke yang kuasa juga, kayak gitu ya. Betul. Terus selanjutnya Leonard, ini juga hasilnya yang sangat luar biasa. Jadi untuk pesan-pesan dari teman-teman yang masih pemuda, butuh berapa modal untuk bertani bawang merah yang ada hari ini? Dari modal pertama, modal awal. Modal awal tuh kalau bertani pemula itu tinggal hitung aja Mas. Iya. Bibit per kuintalnya kan kalau di sini 55. Iya, 50. Berarti taruhlah kalau 1 kuintal 5 juta. 5 juta. Iya. Sama garap tanahnya apa ya sekitar 10 lah. 10. Nah. 10 juta ini untuk modal pertama. Modal pertama itu sudah maksudnya sudah nanti sampai panen. Sampai panen itu 10 juta dengan bibit 1 kintal ya. Dengan obat itu tentunya sudah memiliki kincir dan lain-lain ya, untuk meminimalisir. Kalau dulu sahabat-sahabat, jadi petani di wilayah Kabupaten Kerom ini dulu menggunakan gembur, bahasa lainnya toh. Jadi menggunakan siram manual, namun hari ini sudah mencoba kreativitas dengan menggunakan kincir. Jadi tampung air disemprotkan dengan menggunakan alkon dan lewat kincir tersebut. Jadi tinggal start langsung tinggal rokokan. Ya. Terus selain bawang merah ini, Pak Paniman, ada tanaman lombok apa ini? Lombok keriting. Lombok keriting juga. Ya. Lombok Pak. Ini perawatannya bagaimana ini? Yes, sama agak sedikit lebih lebih sulit lomboknya lah daripada bawangnya. Berarti masih mengutamakan bawang ya, daripada lombok ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan lombok pun juga bisa menghasilkan. Sangat menghasilkan. Kalau mahal juga dapatnya banyak juga. Nah, ini jadi ini ada yang kelupaan untuk takaran penyemprotan pestisidanya. Ini racikannya bagaimana ini racikannya ini? Racikan seperti biasa, seperti teman-teman mungkin pakai per mili toh, Mas. Per mili. Kalau kami biasanya pakai ya rata-rata itu yang obat cair itu 10 mili. 10 mili rata-rata. Obat cair apa? Iya. Gitu. Kalau yang fungisidenya sekitar 2 sendok atau 3 sendok. 2 sendok sampai 3 sendok. Iya. Nah, terus itu disemprotkan selama 2 hari sekali. Iya. 2 hari sekali sampai panen. Iya. Jadi dari umur berapa ini mulai penyemprotan? Penyemprotan dari umur 10 hari sampai 15 hari. Nanti penyemprotan terakhir sekitar umur 50-an. 50-an. Mungkin begitu sahabat-sahabat, ini ada sedikit pesan yang akan disampaikan Bapak Paniman terkait dengan untuk kalangan pemuda ini yang mungkin hari ini bertani itu agak sedikit keterbelakangan. Mungkin pesan bagi Bapak Paniman terkait teman-teman pemuda atau teman-teman pemula terkait dengan pertanian. Ya, pesan kami dari petani yang sedikit tua. Ya. Ini bagi anak-anak muda yang mau bertani jangan takut. Iya. Karena apa? Tani juga menjanjikan.
Intinya ikhtiar dan jangan mudah menyerah gitu. Jangan mudah menyerah. Gagal bangkit lagi, Iya. gagal lagi bangkit, gagal terus tidur aja. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Niman, dan pada saat ini 25 Januari beliau lagi panen raya dengan bibit varietas Bima Brebes dengan bibit dengan volume 1,5 kintal. Iya. Ya. Dan kita berharap bersama-sama bisa mendapatkan 2 ton lah, dengan harga tentunya juga harga meningkat dan itu. Nah, mungkin begitu dulu teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share, subscribe di channel Santri Ngarso. Salam petani Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap.